Jenis-jenis mantra Sunda beserta contohnya. Pengertian mantra. Mantra berarti jampi-jampi yang berdasarkan perkataan yang diucapkan yang mengandung kekuatan goib. Misalnya niat jahat orang juga dipakai untuk mengguna-gunai perempuan. Mantra juga termasuk bentuk puisi bebas yang mengandung kekuatan goib. Digunakannya tidak sembarangan. Mantra biasanya diucapkan dengan cara dihafal. Maksudnya supaya bisa menggunakan kekuatan gaib untuk mencapai satu tujuan. Nah, ciri-ciri mantra. Satu, dari berbagai teks mantra yang dapat dikumpulkan, kita dapat menunjukkan sebutan atau nama kuasa imajiner yang diantaranya Pohaci, Sang Hyang Asri, Batara, Batari, Sang Encang-Encang, Ratu Pangeran Hantarum, Sri Tunggal Sampurna, Malaikat Incer Putih, Raden Anggal Keling, Pangeran Anggawaruling, Sang Mutiara Putih, Sang Ratu Mangangluh, Si Kabayan, Lurah Dalem Tungga, Sang Kuryang Guryang. Nah, yang kedua, dalam teks terdapat kalimat atau frasa yang menyatakan si pengucap mantra berada pada posisi yang lebih kuat, yang otomatis berhadapan dengan pihak yang lemah. Ini mungkin termasuk sugesti diri. Contoh, awaking kasep sorangan malikulas karunya ka aing da aing ratu asihan tibuana panca tengah. Nah, yang ketiga, ciri ketiga berhubungan dengan konvensi puisi yang merupakan kelanjutan dari gaya sastra Sunda kuno dan cerita pantun, yakni misalnya mangka langgeng mangka tetep mangka hurip kajayaan nu kosong pangesiankeun nu celong pangminuhankeun. Yang keempat, masih berhubungan dengan konvensi puisi, ialah rima-rima yang ada pada mantra. Rima-rima dalam mantra dapat dianalisis berdasarkan wirahma mantra, purwakanti mantra, dan pengulangan kata dalam isi mantra. Nah, ini contohnya wirahma mantra. 5. Adanya lintas kode bahasa pada mantra yang hidup di Priangan dan Baduy bahasa Jawa, atau dialek Cirebon dan dialek Banten yang diserap seutuhnya atau disesuaikan dengan lidah Sunda pada beberapa mantra seperti Kidung Ngambah Alas, Kidung Rempak Baya, dan Asihan Kinasihan. Demikian pula serapan dari bahasa Arab yang biasa digunakan pada doa secara Islam pada beberapa mantra amat jelas adanya. Selanjutnya, isi mantra. Dilihat dari segi isinya, mantra bisa dibagi ke dalam dua golongan, yaitu mantra untuk keselamatan atau kemaslahatan, misalnya untuk mengobati orang yang sakit atau untuk menjaga kebun dari gangguan hama. Yang kedua, mantra juga untuk mencelakai orang lain, misalnya teluh. Ditinjau dari fungsi mantra dibagi ke dalam 6 golongan, yaitu jang jawokan, asihan, jampe, ajian, singlar, dan raja. Nah, kita satu-satu bahas ya. Yang pertama yaitu jang jawokan. Jang jawokan yaitu sejenis jampi berbahasa Sunda atau bahasa Jawa. Nah, contohnya jang jawokan paranti dipupur. Yang kedua, asihan pelet. Asihan yaitu sejenis jampi yang bertujuan agar dicintai oleh lawan jenisnya.
Yang ketiga, jampe. Jampe yaitu kalimat yang dianggap mengandung kekuatan goib untuk menghilangkan penyakit, mengusir bahaya dan roh-roh jahat. Contoh jampe di Cocokala. Yang keempat, rajah. Rajah itu pantun bagian awal cerita, biasanya dalam lakon pantun. Sesungguhnya rajah itu berisi puji, permohonan, permintaan izin kepada Hyang Agung, kepada dewata, kepada leluhur untuk memohon perlindungan, izin dan permohonan maaf. Contohnya Rajah Citra Kasunyian. Yang kelima, ajian. Ajian yaitu bacaan ilmu goib yang berguna untuk beroleh kekuatan. Contohnya ajian kabedasan. Singlar. Singlar yaitu puisi mantra yang bertujuan untuk mengusir musuh, binatang dan roh-roh halus. Contoh singlar kamusu. Jampe nganjang.